أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار. اللهم افتح قلوبنا على تلاوة القرآن. اللهم افتح قلوبنا على تعلم القرآن. آمين. Itu doa, Bu. Iya, amin. Ya Allah, bukalah hati kami agar senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin bahasa Indonesia harusnya ya. Kalau tadi Allahumma ftah qulubana ala tilawatil Quran. Allahumma ftah qulubana ala tilawatil Quran. Allahumma ftah qulubana. Belum. Iya, bahasa Indonesia aja lah kalau gitu ya. Soalnya tadi salah rupanya. Baru Allahumma ftah qulubana. Amin. Semangat, Bapak. Semangat. Ya, yang pertama nanti dulu ya supaya tepat aminnya gitu ya. Karena amin itu kan artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Kalau Allahumma ftah qulubana saja, baru ya Allah bukalah pintu hati. Ya sampai bahaya kalau minta kepada Allah dibukakan pintu hatinya untuk orang lain bagaimana? Nah, harus ada lanjutannya apa? Ala tilawatil Quran, ala ta'allumil Quran. Ta'allumil Quran mempelajari Quran. Kemudian yang ketiga ala ta'limil Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi kita perlu petunjuk Allah, perlu pertolongan Allah agar hati kita dibuka pintunya, agar kita mau membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Oke, Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Quran kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Jadi, Ibu sekalian, tugas mengajar Quran itu bukan miliknya para ustaz saja, bukan kewajibannya para ulama saja, tapi sampean pun juga berkewajiban. Apa tiga tadi, Bu? Membaca, kemudian tilawatil Quran, belajar membaca, kemudian ta'allumil Quran, mempelajari. Belajar, membaca, mempelajari, kemudian mengamalkan atau mengajarkan. Itu tiga. Oke, Bu? Masih fokus napa boten, Bu? Masih fokus napa boten? Sekarang sampean fokus lebaran napa fokus pengajian? Soalnya yang tiga saja itu tadi sudah barusan diberitahu, ditanya berikutnya 2 menit kemudian itu apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tilawatul Quran. Yang kedua apa, Bu?
ta'allumil Quran, mempelajari. Dan yang ketiga ta'lim, mengajarkan. Mari kita berdoa kembali. Allahumma aftah qulubana ala tilawatil Quran. Allahumma aftah qulubana ala ta'allumil Quran. Allahumma aftah qulubana ala ta'limil Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan syahrul Ramadan, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk melakukan 3 hal: membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Nggih, Bu? Leres? Ini hari ini tidak ada door prize. Oh, sudah habis. Masya Allah, lebar semua. Ya, mau lebaran, nggih, Bu? Insya Allah, tapi tetap semangat pengajian dulu. Ya, Bu? Ada satu yang kemarin kelewatan. Oh, sertifikatnya. Ya, Mbak Lasmi. Lasmi ada. Hadir apa badan Mbak Lasmi? Surasmi. Badan hadir? Ya, nanti lagi mungkin ya. Oke. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah senang sekali, berbahagia sekali bertemu dengan ibu-ibu semua, panjenengan semua ingkang dimuliakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari raut wajahnya hari ini berbeda sekali. Leres? Leres apa badan, Bu? Beda ini dengan minggu lalu tuh beda sekali ya. Mau lebaran, Pak. Ya bukan hanya masalah mau lebaran, tapi yang jelas minggu yang lalu dengan minggu hari ini sampean berbeda kan? Beda. Beda. Apanya yang beda? Semuanya mungkin. Apa ada yang pakai bajunya yang sama? Kalau bapak mungkin sama ininya. Enggak kelihatan. Iya. Yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal aidu liman labisa jadida, walakinnal aida liman kana ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri atau hari raya apapun, karena di dalam Islam hanya ada 2 hari raya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idul artinya raya. Raya itu apa, Bu? Besar. Alam raya. Gitu. Jagat raya. Besar. Jalan, oh bagus, itu ada jalan raya. Kalau jalan Indonesia, berarti Indonesia besar. Sampean? Kalau sampean gak ada, aku raya. Sebesar apapun sampean, nggak pernah. Raya. Cerdas semuanya. Alam raya, jagat raya, jalan raya, Surabaya bukan ya, Bu ya. 2 hari raya. Hari raya, hari besar bukanlah bagi mereka yang menggunakan pakaian baru, tetapi bagi mereka yang ketaatannya taat kepada Allah, menjauhi larangan Allahnya semakin bertambah baik. Liman kana ta'atuhu tazid. Itulah yang dimaksud dengan hari raya. Bajumu sudah baru semua? Nah, ini baru nih. Baru dipakai. Enggak apa-apa, yang penting baru dicuci, baru dikeluarkan dari. Enggak susah. Enggak harus selalu baru dibeli dari toko. Kalau kita mungkin di Indonesia ada tradisi dalam rangka bersyukur setelah
berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh apa kurang? Salah sampean itu mungkin kurang ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi bulannya penuh. 1 bulannya penuh. Sampeannya saja ya. Leres napa boten, Bu? Alhamdulillah, berpakaian baru, dan yang terpenting jiwa kita, hati kita, pikiran kita, semangat kita, semuanya baru. Masya Allah. Oh, mau ke airport? Naik apa? Hah? Oh, naik. Ya wes, hati-hati di jalan. Yang terpenting hati kita bersih, semangat kita baru. Semangat baru, jiwa muda. Kalau jiwa sampai bersih hatinya. Kata para ulama, Ramadan bagaikan madrasah. Kalau para pendidik ada yang mengatakan Ramadan adalah pusat pelatihan. Bahkan ada yang mengatakan Ramadan bagaikan universitas. The University of Ramadan. Apa buktinya Ustadz bahwa Ramadan itu bagaikan universitas? Sampai sudah pernah kuliah sampai S berapa? S3. Lilin? S3. Apa itu? Oh, SD, SMP, SMA. Kasus ini kreatif, penemuan baru, penemuan jenjang pendidikan di Hong Kong, di Universitas Hong Kong. Ada S1-nya SMP, S2-nya adalah S1-nya SD, S2-nya SMP, S3-nya SMA. Yang penting ada nggak apa-apa, udah. Nanti kalau ditulis di daftar riwayat hidup, ya ada not apa namanya kualifikasi S3. Ternyata S1-nya SD, S2-nya SMP. Nggak apa-apa ya, sampean saja yang menemukan. Oke, Bu. Ya, kata para pendidik, ahli bidang pendidikan, Universitas Ramadan. Apa buktinya? Di universitas ataupun di lembaga pendidikan seperti S1 sekolah dasar, S2 sekolah SMP, ini khusus untuk di sini. Nanti jangan sampai nanti kalau ada yang di YouTube kan atau apapun itu, nanti Bapak ditangkap loh ini. Bahaya ini. Nah, bid'ah katanya malah. Ya, ini khusus untuk jamaah di sini saja ya. Makanya Bapak tekankan juga pengertian S-nya, S3 itu khusus untuk jamaah di Masjid Wan. Kalau nanti dibawa-bawa ke Indonesia, ini ada gelar baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya itu, wah bisa manggil Bapak ini. Nah, gara-gara Ustadz Udin katanya gelar S3 semua di sini. Oke, Bu. Sampai mana tadi? Bapak S3 semua ya? Masih ya. Mahasiswa mana? Yang ngajarnya kan kalau di S3 itu harus profesor. Ya, iya. Betul juga, ada apa-apa profesor itu sampai yang diajarnya itu ya S3 itu. Jadi ada ketentuan ya Bu ya. Udah, sudah. Anggap saja sampai sudah merasakan program doktor dalam bidang ilmu. Oke, mudah-mudahan nanti menjadi dokter di akhirat. Lebih utama dokter di akhirat. Harus Bu. Dokter di dunia itulah mati saja
nggak perlu dibawa itu gula, nggak perlu ditempel gula, Ustaz ikat di kebugannya, nggak perlu gitu ya. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling dekat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya gelar sampai ABCD terus panjang, tapi ujung-ujungnya almarhum. Ujung-ujungnya kemana? Di hotel. Di hotel apa, Bu? Hotel pribadi katanya. Di penjara. Nah, untuk bila lebih baik seperti sampean ini, insya Allah tidak akan pernah dipenjara. Amin. Terus apa betul? Sampai tidak akan pernah dipenjara. Ya, Bu ya. Para ahli pendidik mengatakan bahwa Ramadan bagaikan universitas. Di universitas ataupun di pendidikan jenjang dasar, menengah, itu pasti ada kurikulum. Kurikulum itu artinya panduan untuk melakukan pembelajaran. Selama bulan Ramadan kita belajar. Dan ada panduannya, ada kurikulumnya. Apa itu kurikulumnya? Kurikulumnya adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana halnya di dalam pendidikan, di universitas maupun di jenjang pendidikan menengah ataupun dasar punya tujuan. Ramadan pun maka patut dikatakan sebagai universitas karena ada kurikulumnya, ada tujuannya. Jadi ketika kita berada dalam bulan Ramadan, 1 bulan di bulan Ramadan bagaikan kita masuk kuliah. Masuk ke kuliah di universitas Ramadan, masa belajarnya 1 bulan, itu luar biasa. Kalau dilakukan dengan baik, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan melahirkan mahasiswa alumni Universitas Ramadan yang memiliki derajat martabat termulia. Amin. Apa itu? Tattaqun al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan puasa itu. 1 bulan kita digembleng, siang malam, malamnya bangun untuk sahur. Laras nombor tan. Kemudian mulai terbit matahari. Terbit matahari. Mulai terbit fajar. Puasa niku al-imsaku niku artine menahan makan, minum mulai dari terbit fajar, bukan terbit matahari loh. Terbit matahari. Terbit matahari itu sudah kok. Sudah siang, sudah berbuka itu. Selama ini sampai mengertikan puasa mulai dari terbit fajar maupun terbit matahari. Fajar ya, jangan keliru ya Bu. Kalau ada yang mulai terbit matahari segera istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata selama ini aku keliru. Bukan mulai dari terbit matahari, tapi terbit fajar. Menahan. Apa yang ditahan? Makan. Apa yang ditahan? Minum. Apa yang ditahan? Bukan itu saja. Pandangan saja. Bagi yang sudah suami istri tidak boleh berhubungan di siang hari. Lupa ya itu. Atau justru karena lama di sini jadinya lupa. Itu termasuk tidak boleh. Jangan hanya dikira tidak makan, tidak minum, tidak nafsu-nafsu. Ibu, itu semuanya adalah pendidikan karakter, pendidikan mental, pendidikan attitude. Apa Bu? Attitude, sikap. Attitude. Attitude itu karakter. Karakter itu sikap, akhlak.
dengan Ramadan, dengan berpuasa, maka mudah-mudahan nanti mulai besok, nggih Bu, ataupun Selasa, terserah. Sampean mau pilih besok apa Selasa? Belum tahu. Iya, belum tahu ya. Karena sampean kan mulai puasanya tanggal 2. Oh, ada tanggal 1. Nah, kalau yang tanggal 1 berarti besok wajib buka. Ya, besok. Karena hari ini sudah merupakan hari ke-30. Ini secara fikih dulu. Mau dijelaskan, diluruskan. Bagi yang berpuasa mulai tanggal 1 Maret, hari ini berarti genap menyempurnakan puasa 30 hari. Leres? Entah sampean mengikuti Indonesia atau negara manapun. Tapi kalau mulainya tanggal 1 Maret, maka besok wajib berbuka puasa. Adapun yang mulai tanggal 2, karena sampean berada di sini, tinggal tunggu informasi dulu. Sebab hari ini baru memasuki hari ke-29. Apabila ternyata belum terlihat hilal atau bulannya belum kelihatan karena gelap hari ini, mendung, ya, iya, jangan ikut-ikutan Indonesia sampean. Mulainya telat, selesainya mau cepat. Itu namanya bulik. Tahu bulik? Bulik itu tidak adil, tidak fair, ya. Kalau mulainya telat, ya selesainya juga harus telat. Apalagi ini belum kelihatan ini tanda-tandanya. Udah, tapi sampean tenang saja ya, jangan gelisah. Tunggu saja dulu pengumuman. Ustaz, bagaimana kalau berdoa, ya Allah tunjukkan bulan Maret. Kalaupun belum keluar hari ini, mudah-mudahan gaji bulan ini sampai keluar. Amin. Semangat yang ini, lebih semangat yang ini. Ya. Jadi rupanya bulan-bulan yang kalian tunggu adalah bulan. Jadi, yang puasa tanggal 2 maka harus sabar dulu, menunggu informasi. Oke, Bu? Apakah besok atau lusa? Kalau 30 hari juga jumlahnya, maka sangat dimungkinkan lebarannya pada hari Selasa. Nah, Ustaz, bagaimana tadi yang mulainya tanggal 1 sholat Idul Fitrinya? Kapan? Kalau ternyata di Hong Kong besok, alhamdulillah, gitu, sama. Tapi kalau ternyata di Hong Kongnya hari Selasa, maka bagi mereka yang memulai puasanya tanggal 1, boleh dan dianjurkan mengikuti sholat Idul Fitrinya pada hari Selasa tanggal 1 April. Jadi agak mundur. Boleh seperti itu? Boleh. Pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang di Madinah, dari Madinah sudah muncul bulan, kemudian dia safar perjalanan ke Syria, ke Damaskus. Ternyata di Damaskus belum lebarannya baru besok. Jadi dia mengikuti lebaran yang ada di Syria atau di Damaskus. Ustaz, nanti hari Selasa, umpama Selasa nggih, Bu. Nah, ini umpama loh, jangan kemudian dijadikan fatwa. Kata Ustazuddin lebaran di Hong Kong hari Selasa. Jangan. Nah, umpamanya hari lebarannya Selasa, Ustaz, bagaimana Selasa saya tidak libur, sehingga tidak bisa ke masjid. Apakah boleh sholat Idul Fitri di rumah majikan sendiri, sendirian sholatnya? Boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Nanti dulu. Jangan main boleh saja sampai. Yang pertama, prinsip dasarnya sholat Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah. Nggih, Bu? Secara berjamaah. Rakaatnya 2, takbirnya 7. Yang pertama 7. 7 itu, Bu, ini mohon maaf, mulai dari takbir setelah takbiratul ihram, bukan dari sholli sunnatan li'idil fitri rak'ataini
makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bukan mulai dari sini. Nggih, Bu? Hati-hati. Tapi setelahnya kan Allahu Akbar, baca sedikit Allahu Akbar kabira. Kemudian Allahu Akbar. Nah ini baru takbir yang pertama. Nggih, Bu, 7 kalinya dihitung dari yang ini. Kalau urutannya yang kedua. Nah gitu. Nggih, Bu ya? Baca kemudian baca apa, Bu? Subhanallah tasbih walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sholawat boleh napa mboten? Boleh. Ya, tasbih boleh, sholawat boleh. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua 5 kali. Nah, 2 rakaat. Tadi mesti apa? Berjamaah. Selesai sholat, selesai salam, ada khutbah. Oke, Bu? Namanya khutbah Idul Fitri. Nah, itu pertanyaannya. Kalau sampean sendiri sholatnya, satu tidak berjamaah, kedua apakah sampean mau khutbah sendiri? Ya masyurul muslimin masyurul sama tembok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mewek dewekan ya. Nangis sendiri. Ya, gitulah. Jadi karena hal seperti itu, karena sampai tidak mungkin khutbah sendiri, maka bagaimana? Tidak sah. Tidak sah. Oke. Karena ada alasan yang lain, Ustaz, kan saya tidak libur. Masalahnya adalah tidak libur. Ya, kalau karena persoalan tidak libur, sampean boleh sholat di rumah majikan sendirian, tetap caranya 2 rakaat seperti itu. Rakaat pertama entah mau membaca surat apa saja terserah, asal jangan surat tagihan listrik. Surat yang kedua juga demikian, boleh. Khutbahnya tidak perlu, ya, karena tidak ada yang mendengarkan, gitu. Jadi boleh sholat di rumah sendiri dengan catatan ada syarat yang membuat sampean uzur, halangan, tidak bisa menghadiri sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kalau tidak ada halangan, entah itu banjir, entah itu gempa atau apapun, termasuk juga tadi halangan karena tidak boleh keluar rumah, jangan memaksakan. Nah, nggak boleh ya, Bu ya? Jangan memaksakan. Ustaz, ini saya ini muslim yang taat sekali. Oh, pokoknya nanti pagi-pagi mau ngintip, mau keluar pelan-pelan, majikan mumpung masih tidur, nah nggak usah, Bu. Karena apa? Hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara itu sampean malah diterminit. Nah, apa Ustaz dalilnya? Ada. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melakukan sesuatu yang justru nanti akan menghancurkan, merusak dirimu. Nggih, Bu? Walaupun ke medan perang, jihad, mau pakai bom, bunuh diri, jangan. Itu namanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Sudah sakaratul maut pengen puasa. Nah, itu termasuk. Jadi jangan. Nggih, Bu? Jadi hati-hati, jangan sampai sampean tadi kalau memang tidak bisa, tidak boleh keluar rumah untuk sholat Idul Fitri, sholat di rumah dengan catatan tidak perlu khutbah. Leres, Bu? Kertas G. Jadi nanti di sini ada yang hari apa? Hari puasanya tanggal 1 ada? Ada. Yang tanggal 2 ada? Ya sudah, enggak apa-apa ya. Kalau Bapak mulai tanggal 1, dikiranya hari ini lebaran. Ya, Bu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna
lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah lir tanduwe waktu mirip tak ijo royo royo tak sembah manten anyar tak sanggup penganten anyar jahamon kene na bimbing kuwi kanggo basu dodot iro kanggo basu dodot iro kumitir berdahing pinggir dodot kanggo seba mengko sore kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung padang jembarane ulangi apa mumpung padang rembulane mumpung lir anduwe waktu mirip tak ijo royo royo tak sanggup nganten anyar tak sanggup penganten anyar cahamon penek no bimbing kuwi lunyun penek no kanggo basu dodot iro kanggo basu dodot iro kumintir berdahing pinggir dodo mana jumatan kanggo seba mengko sore kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane surat iyo apa surat iyo? Surat iyo ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min hummah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah ilahi sallimil ummah ya Allah Tuhanku selamatkanlah seluruh umat Islam minal afati wan niqmah dari segala bencana dan mara bahaya wa min hammi wa min hummah dari segala macam kesulitan dari segala macam kebahayaan niqmah Bu ya niqmah makof
Beda dengan ni'mah. Kalau ni'mah, nikmat yang menyenangkan. Tapi kalau ni'mah, itu adalah bencana. Beda satu huruf saja. Ain dengan qaf. Maka di situ dalam ajaran Islam, dalam bahasa Arab, lafaz makharijul huruf harus tepat. Diusahakan. Oke, Bu? Jangan sampai ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Nanti sampai nggak dapat nikmat. Nanti sampai tidak dapat kebahagiaan. Laras apa, Bu? Di mana ada? Nah, di mana ada apa, Bu? Di mana? Ya. Bapak Udin. Di mana ada Bapak Udin? Oh. Di mana ada niat kuat, tekad bulat. Di mana ada niat kuat dan tekad bulat, insya Allah akan ada nikmat. Di mana ada usaha dan doa, insya Allah akan ada bahagia. Di mana ada ikhtiar, insya Allah akan selalu ada jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Niat kuat, tekad bulat. Ya, Bu? Apa dalam hal apa, Ustaz? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Mau ingin haji, mau pengen pergi umroh, mau pengen bangun rumah, mau pengen beli sawah 10 hektar. Dimulai dari apa? Niat. Dan bukan hanya sekedar niat, harus disertai dengan apa? Tekad yang kuat. Bismillah, hari ini setelah Ramadan, bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan meningkatkan jumlah tabungannya. Amin. Supaya nanti pulang ke tanah air sudah punya sawah, sudah punya rumah. Bu, begitu ya. Awal dengan apa, Bu, tadi nih? Niat dan tekad yang kuat. Mohon maaf, jangan sampai uangmu habis di perjalanan. Jangan sampai habis tidak karuan. Tetapi simpanlah, ingat bahwa hidup tidak hanya hari ini, masih ada hari esok, masih ada hari-hari yang akan datang, masih ada generasi kita, anak cucu kita. Maka tabungkan. Tapi jangan lupa, jangan hanya sekedar investasi dunia, jangan lupa dengan investasi akhirat. Setelah Ramadan, menjadi manusia-manusia yang baru semangatnya, baru jiwanya, baru hatinya. Yang dulunya sering dengki, iri dengki, sering benci, tetapi setelah dibersihkan selama bulan Ramadan, menjadi hati yang bersih, bagaikan bayi yang baru lahir. Tidak ada satu noktah pun, tidak ada satu noktah, tidak ada satu titik noda pun dalam dirinya yang sudah mensakitimu. Walaupun mungkin itu suami sampean, ingkar janji, hianat, tiap bulan dikirimi habis. Tiap uang dikirimi habis, dikirimi uang tiap bulan itu, masa dikirimi habis? Oh, dikirim uang tapi habis. Meskipun demikian, mudah-mudahan sampean menjadi orang pemaaf. Amin. Laras nama badan, Bu? Memaafkan suami nama badan? Badan. Berubah. Masa lalu, Pak. Oh, masa lalu. Pelakor. Oh, ya sudahlah. Tapi sebaiknya kalau bisa, Ibu, Allah menjanjikan bagi pemaaf, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini termaktub di dalam surat Alu Imran. Orang yang pemaaf akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Amin. Ustaz, wah, luar biasa sakitnya di sini. Jadi berat aku untuk memaafkan suamiku, apalagi sekarang sudah bersama yang lain. Laras nampak badan? Laras.
Tapi kata Allah, menjadi pemaaf itu surga dijanjikan loh. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Sampean mungkin ingkar janji pernah. Nah, pernah apa betul? Oh, sering. Suamimu ingkar? Nah, sampean juga mungkin pernah ingkar janji. Oh, enggak. Begitu. Memang berat untuk memaafkan yang betul-betul telah menyakiti, bahkan tidak hanya menyakiti, merobek-robek hati. Luar biasa, katanya Ustaz, gak kuat lah, lebih baik. Tapi tantangan ibu ya, mudah-mudahan dengan Ramadan, setelah di training, setelah dilatih, setelah mengikuti perkuliahan 1 bulan di Universitas Ramadan, sampai menjadi orang yang pemaaf. Ibu, maafkan saja suamimu ya, dari segala dosanya. Kalau masalah rujuk kembali itu urusan sampean, tetapi memaafkan supaya dia nanti hidupnya tenang di alam dunianya, tidak terkena apa? Gangguan sampean. Karena masih punya dosa. Tega tak sampean? Hah? Tega kah sampean? Bukankah dia itu sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya, sebengis-bengisnya? Mantan pernah kau cintai? Gitu, mantan pernah kau cintai juga. Walau jelek begini. Jadilah orang pemaaf, mudah-mudahan ya. Setelah Ramadan menjadi orang yang pemaaf, tidak ada punya rasa dendam. 7 turunan apalagi sampai 7 tanjakan. Capek katanya ya. Menjadi orang yang pemaaf setelah Ramadan. Kalau ketika Ramadan one day one leras, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau imannya meningkat. Kalau imannya semakin meningkat, ibadahnya semakin meningkat, maka di setelah Ramadan, mulai besok Syawal ataupun Selasa, tidak lagi one day one juice, tetapi 3 juice one day. Kira-kira bagaimana, Bu? 3 day one juice. Okay? 3 day one juice. One day 3 juice, nopo 3 day 1 juice. Kalau sekarang kan selama Ramadan kan one day 1 juice. Kalau nanti setelah Ramadan 3 day 1 juice. Leres apa badan? Meningkat nopo menundur? Nurun kalau kayak gitu, Bu. 3 day 1 juice. 3 hari 1 juice. Sekarang Ramadan masih 1 juz 1 hari. Setelah Ramadan malah 3 hari 1 juz. Itu artinya menurun, bukan meningkat. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah di sini tidak ada Islam pencitraan. Amin. Itu ciri-ciri Islam pencitraan. Ramadan one day one juz. After Ramadan 3 day one juz. Pada waktu Ramadan pakai hijab rapi, mukenanya yang termahal, nggak ada insya Allah di sini. Ya, maksudnya tidak ada yang mukenanya yang termahal. Mukenanya termahal, mohon maaf ya. Tarawih itu, ini jamaah-jamaah bapak itu kalau tarawih itu, Masya Allah. Yang di bawah itu apa? Tasnya itu mahal-mahal. Yang di komplek ya, kalau kayak terus jilbabnya bagus. Masjid itu, langsung ya, jam ini kemarin lo aku beli ya. Itu ustadznya sudah ada di dalam, masjid ya. Bapak gini aja lah, namanya juga jamaah perempuan, terus nobodan, sampai seperti nobodan, nopo-nopo. Kalau iya juga buat nopo-nopo, kalau bapak jamaah bapak begitu nopo-nopo, itu jamaahnya seperti itu, Itu Islam pencitraan. Begitu selesai Ramadan bubar, jilbabnya juga budelnya diumbar kembali.
Insya Allah di sini tidak. Istiqomah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Allahumma inna nas'alukal istiqamata fi Ramadana wa fi ghairi Ramadan. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu agar tetap istiqomah di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya Bu, minimal istiqomah. Apa itu istiqomah Bu? Stabil, konsisten, tidak naik turun. Kalau Ramadan one day one juice, maka setelah Ramadan juga minimal one day one juice. Itu namanya istiqomah. Qiyamul lail, tahajudnya biasanya 2 rakaat, berikutnya ya 2 rakaat minimal. Jangan sampai hanya 1 rakaat tinggal witir saja. Pokoknya semuanya diakhiri dengan alasannya sudah witir Ustaz, jadi gak tahajud, bangun tidur langsung witir. Mudah-mudahan tidak seperti itu. At least paling tidak 2 rakaat tahajud, kemudian itu namanya istiqomah. Gitu, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita semuanya setelah menjelma bagaikan sosok bayi yang baru lahir mulai besok ini ataupun lusa ya, sampai ada. Kalau Bapak insya Allah besok. Ya, karena Bapak mulai tanggal 1. Tidak boleh Bapak ngikut-ngikut sampai tanggal 2. Tidak boleh, haram. Haram. Ada dalam sebuah hadis dikatakan, aftara man nadharul hilal. Kalau sudah melihat hilal, maka harus berbuka. Iya, jangan mentang-mentang punya jamaah di sini tanggal 2 lebarannya atau tanggal 1 ya, sudah ada tanggal 2. Tanggal 2 nah, mungkin tanggal 1 ya, paling telatnya itu tanggal 1 di Hongkong itu hari Selasa. Nah, sampai malam mau tanggal 2. Enggak boleh mentang-mentang ada jamaahnya lebaran yang berikutnya itu hari Selasa. Nah, tidak boleh. Jadi besok insya Allah lebaran ya Bu. Lebaran sebentar lagi. Tapi kita mudah-mudahan hatinya yang terbuka menjelma orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ustaz, dosa kami banyak sekali. Insya Allah model-model sampean ini dosa besar tidak ada. Insya Allah dosa besar. Apa itu dosa besar Ustaz? Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, menyembah patung, berhala, menyembah pohon, tentu sampean tidak tahu? Alhamdulillah aman satu. Dosa besar yang kedua adalah apa Bu? Maaf, mencuri juga tidak ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, dosa besar yang ketiga membunuh juga tidak ya Bu. Alhamdulillah. Maaf, berzina juga tidak tahu? Alhamdulillah. Itulah diantara 4 dosa-dosa besar yang tidak sampean lakukan. Insya Allah punya jaminan masuk surga. Cuma masalahnya terlalu banyak dosa. Yang kecil-kecil itu dunubi mislu adadir limali wa A'dadir rimali. Kata siapa Bu? Abu Nawas. Dosa-dosaku bagaikan unggukan pasir di pantai. Saking banyaknya. Itu Abu Nawas itu Bu, seorang ulama besar, cerdas tapi rendah hati. Tidak pernah
dia mengaku aku ini sangat layak masuk surga, enggak. Walaupun amal ibadahnya hebat. Tetapi mohon maaf, mungkin kita justru sebaliknya. Amal ibadahnya biasa saja, ya Bu. Dosa kecilnya terlalu banyak, walaupun dosa besarnya tidak ada. Yang dituntut adalah minta masuk surga. Nama boten. Nah, tapi siapa itu tadi? Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala narir jahili. Kalau ibu dah hafal boleh dilihat itu di buku itu ada halaman ketiga tuh. Fahabli daw batawafir dunubi fa innaka ghafirul dhambil alimi zunubi mithlu a'danil rimali fahabli taubatan yadal jalali. Halaman 3 Ibu, halaman 3 dan 4. Wa umrina risun fi kulli yawmin wa dhambi zaidun kaifa timali ilahi abdukal asi ataka mukirram bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidaka ahlun wa in tadrud faman narju siwaka. Ibu-ibu sekalian, kalau dicermati, dihayati, kalimat demi kalimat, bait demi bait, syair yang ditulis oleh Abu Nawas itu sangat luar biasa, sangat menggugah sekali, menunjukkan kerendahan hatinya. Diawali dengan ilahi lastulil firdausi ala, aku ini ya Allah tidak pantas untuk masuk surga. Itu pengakuan yang rendah hati. Padahal kalau hitung-hitungan, kalau Allah itu matre, nggih Bu? Kalau Allah itu matre, hitung-hitungan. Ya, model kita ini mohon maaf, gak usah sampean. Bapak aja belum tentu tidak layak masuk surga karena Allah perhitungan. Tapi ternyata Allah tidak perhitungan. Allah tidak matre seperti majikan sampai matre napa boten? Apa itu matre, Bu? Mata duitan, bukan hanya mata duitan, segalanya diperhitungkan. Terus? Allah tidak. Subhanallah. Kalaulah Allah itu matre, Bu,
Berapa triliun dolar Amerika yang harus kita bayar, kita berikan kepada Allah karena kita setiap hari menghirup oksigen gratis. Laras? Udara. Ya, begitu kita bangun, apa yang dihirup, Bu? Oksigen. Tanpa oksigen, tanpa udara kita gratis. Tahu berapa harganya, Bu? Satu tabung, pernah enggak sampean pakai tabung gas itu oksigen? Pernah? Sampean pernah deh? Tahu harganya berapa? Lupa, sudah terlalu lama. Mahal sekali, Bu. Satu tabung oksigen saja itu hampir 1 juta rupiah. Bayangkan. Nah, 24 jam kita ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana ilaihin. Bersyukur ya, Bu ya. Begitu bangun alhamdulillah ada oksigen. Coba kalau tidak ada oksigen, sampai mau mencari ke rumah sakit mana? Satu baru satu loh. Air gratis? Oke. Bayar, Ustaz. Bayar kemana itu? Bikin Indonesia ke PAM-nya. Oke. Yang gratis seperti oksigen apa, Bu? Sinar matahari. Sinar matahari. Beriman tidak beriman memperoleh sumber vitamin D. Tanpa ada sinar matahari kita ini tidak mungkin hidup loh. Jangankan kita, tumbuhan, hewan, tidak ada yang bisa hidup. Karena perlu apa? Sinar. Untuk memperkuat apa? Tulang, otot. Bayar apa buatan? Makanya kalau sakit ada yang disuruh apa? Bersembuh, itu gratis. Seringkali kita lupa bersyukur dengan hal-hal seperti itu. Yang sering adalah kita bersyukur alhamdulillah toce. Gara-gara dapat? Nah, pernahkah bersyukur begitu bangun alhamdulillah ya Allah Engkau masih memberi oksigen. Sudah sekian puluh tahun, 62 tahun, 63 tahun. Ada yang 63 di sini? Enggak ada, Bapak ada. Alhamdulillah oksigennya enggak gratis terus. Laras, Bro. Nah, jadi kita ini jangan pernah mengaku Abu Nawas saja seperti itu, apalagi kita. Jangan pernah mengaku kita ini paling layak masuk surga. Emang surga milik saudaramu apa mbahmu? Lebih baik rendah, ha? Ilahi lastulil firdausi ala. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga, tapi aku tidak kuat kalau masuk neraka. Ibu, wala aqwa 'alan naril jahim. Betapa panasnya, Ibu. Panas apa? Api neraka. Menurut para ulama di dalam berbagai kitab dijelaskan bahwa api terdingin di neraka sama setara dengan 70 kali lipat api terpanas di dunia. Terdingin di neraka 70 kali lipat terpanas api di neraka. Terdingin di dunia, terdingin di neraka 70 kali lipat terpanas dari dunia. Sampai pernah memegang api lilin, boleh? Pernah? Pernah, oke. Panas napa badan? Lilin saja sudah panas. Kena wajan saja, Pak? Matahari pernah? Tidak pernah, kan? Sinar matahari, tapi kan sekian juta mil jauhnya. Ya, itu pun kalau 48 derajat itu. Ya, pernah tidak di sini 48 derajat? Tidak pernah. Tertinggi berapa derajat di sini? 38. Oke, 38 terpanas di Hongkong. Bagaimana perasaanmu? Panas kata ya. Panas. Orang Ponorogo biasanya panas. Siegek tenan. Itu baru 38 dunia. Hah? Belum yang terpanas di dunia. Subhanallah, tak terbayang lagi. Terus, naudzubillah. Tapi lebih mengerikannya lagi, walaupun sudah hancur, sudah gosong, sudah lebur, kemudian dikembalikan lagi, dibuat lagi sempurna, disiksa lagi. Oh, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk para-para yang dibebaskan min api neraka. Amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun
tuhibbul afwa. Allah itu mencintai orang-orang yang meminta ampun. Jangan disia-siakan ya Bu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Jangankan api neraka, jilatannya saja. Jilatannya, kalau api itu begitu kan? Jilatan api itu sudah panas, apalagi api neraka. Ya Bu. Nah, bagian akhir coba perhatikan di syair Abu Nawas itu. Ilahi abdukal asi ataka. Nah, yang bagian akhir kedua terakhir. Ilahi abduka al-asi ataka. Wahai Allah ya Tuhanku, hambamu yang banyak dosa, hambamu yang banyak maksiat sekarang datang menghadap kepadamu. Nah, ini menghadap itu artinya bisa ketika sudah meninggal dunia maupun ketika menghadap sholat. Ketika kita sedang sholat itu bagus sekali kalau sampean sampaikan ilahi abdukal asi ataka fa istaghfir fa anta lidzaka ahlun. Jika engkau mengampuni hambamu yang penuh dosa ini, maka sesungguhnya engkaulah yang hanya berhak mengampuni segala dosa kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau mengusir, hati-hati juga loh Bu ya. Ada di dalam hadis ketika kita sholat memohon ampun, tapi kemudian karena Allah tahu niat kita sholatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk yang lain karena pengen punya apa? Kalau dulu mungkin pengen punya jodoh ya. Nah, kalau dulu kalau sekarang punya hal-hal yang lain, itu Allah akan seperti orang kalau apa itu ya bahas begini kan. Kalau kita ngasih kertas saja umpamanya tapi kemudian tidak diterima gitu, dilemparkan kembali ya, itu kan sungguh sakit hati. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kata Abu Nawas tadi, ya Allah, jika engkau mengampuni maka sesungguhnya engkaulah yang berhak. Tetapi jika engkau mengusir, fa in tadrud faman narju siwaka. Siapa lagi yang aku bisa harapkan untuk mengampuni dosa-dosa dengan segala kekurangan, dengan segala kerendahan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan shalihan. Ya Allah Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang jelas atau yang sirri, yang sudah lalu atau yang kini, yang sudah lalu atau yang kini. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan shalihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin
sekalian, menyadari bahwa kita banyak kekurangan, banyak dosa, tentu kita wajib bertaubat. Kita tetap optimis, tetap menuju masa depan, melihat masa depan dengan segala penuh keoptimisan. Terutama lagi setelah kita digembleng 1 bulan Ramadan ini, semoga mulai besok ataupun lusa kita menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang dikatakan di dalam sebuah hadis, minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, wal faizin, termasuk orang-orang yang menang, yaitu menundukkan hawa nafsu setan selama bulan suci Ramadan. Yang belum, oke. Oh, ini sampaikan sekarang. Ini ada informasi yang belum mengambil sertifikat. Yang pertama, Ibu Siti Khomsatun ada. Silakan Ibu Siti Khomsatun. Kemudian Ibu Sulasmi. Ibu Sulasmi, enten apa boten? Ibu Sulasmi. Ibu Siti Khomsatun sampai. Oh, gitu. Sekalian seperti yang kemarin banyak berapa? Ibu Sulasmi, oke. Kemudian Ibu Eko Sugiyarti, Ibu Eko Sugiyarti. Oh, keterwakilan enggak? Keterwakilan jenengan. Ya, temannya sampean tolong ambilkan. Nah, ke sini nanti sampean dipoto di sini. Parmi Juwari. Ibu Parmi ada? Ibu Parmi, boten enten. Oke. Ibu Siti Handriani Bahrun. Ibu Siti Handriani Bahrun mau ke depan. Terus Ibu Eni Muslihah. Ibu Eni Muslihah, enten apa buatan? Oke, yang ada saja kalau gitu. Ini Ibu siapa ini? Siti Handriani. Monggo, silakan Ibu Siti. Ya. Ya, sampai di sini dulu, foto dulu. Parmi, Bu Parmi. Tidak ada. Ada temannya tidak? Tidak ada. Ya, oke. Baik. Oh, ya. Oke, sabar dulu ya. Sebentar. Sudah. Ya, baik ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Jadi dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, kita mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang diampuni segala dosanya, dimudahkan segala rezekinya, dan agar kita tetap istiqomah mengamalkan beberapa doa supaya tetap diampuni dosanya, dimudahkan segala urusannya, dari dalam badan sehat walafiat, anak istri, anak suami ya, anak-anak, suami, keluarga di rumah juga sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Wabil khusus putra putri ibu-ibu semuanya menjadi generasi-generasi yang saleh dan salehah. Mari kita membaca doa bersama-sama yang sudah Bapak buatkan, ada di halaman 55. Silakan dilihat bukunya, halaman 55.
Kita pilih beberapa doa yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sudah ada Bu? Sudah ketemu? Halaman 55, contoh-contoh doa Bu. Oke, yang nomor pertama ini doa mayoritas doa yang Bapak tulis di sini adalah doa-doa yang bersumber dari Quran dan hadis. Dari pendapat para ulama, doa yang bersumber atau diambil dari Quran dan hadis itu adalah doa-doa yang terbaik atau lebih baik daripada doa yang dibuat oleh manusia. Dan biasanya kalau doa dari Quran atau hadis itu lebih pendek, mudah dihafal. Lebih pendek, mudah dihafal, tapi isinya mendalam. Jadi kalau menurut hemat Bapak disarankan sampean lebih utamakan menghafal doa-doa yang berasal dari Quran. Ibu, karena sampean sering baca Quran juga, maka akan mudah menghafalnya daripada doa-doa yang dibuat oleh manusia sulit untuk diamalkan karena mohon maaf ibu-ibu mungkin tidak tahu bahasa Arab, itu akan susah. Maka lebih baik mengamalkan doa yang dari Al-Quran. Yang pertama itu doa mohon ampunan, ibu. Ya. Meskipun tadi kita selama Ramadan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan diampuni dosanya, tetapi jangan mentang-mentang setelah Ramadan katanya kan dosa yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni, lantas tidak lagi membaca doa ampun. Ya, jangan seperti itu. Tetap doa itu harus selalu dipanjatkan setelah Ramadan maupun setelah Ramadan berikutnya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 23. Ini mohon ampunan. Ini doanya insya Allah sudah hafal semua. Dan ini doanya Nabi Adam alaihissalam bersama siapa Bu? Hawa. Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Abul Bashar artinya adalah bapak seluruh manusia. Seluruh manusia beriman maupun tidak beriman, bapaknya satu. Siapa? Nabi Adam. Jadi berbeda dengan keyakinan mohon maaf umat Kristiani. Tuhan Bapa, ya. Ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nah, siapa? Yesus. Tidak. Sebetulnya mereka yang menganut agama Kristiani juga ada yang memahami bahwa seluruh manusia itu berasal dari Adam, Eden. Nah, kalau Hawa itu di bahasa Inggrisnya Eve, gitu ya. Sebetulnya banyak yang menghormati seperti itu. Tapi ada juga umat Kristiani yang meyakini Yesus adalah Bapa, tapi Yesus juga adalah Anak, gitu ya. Three in one istilahnya kalau dalam kaidah, ya. Trinity, ya, Trinitas, three in one. Kalau sampean suka minum kopi three in one? Suka. Apa itu three in one-nya? Kopi, susu, gula. Nah, itu three in one. Udah, kalau sudah biasa minum kopi 3 in 1, sekarang ganti. Amalan yang lain ada yang 3 in 1. Apa itu Ustaz? 3 in 1, satu amalan tetapi memiliki nilai pahala ibadah 3. Satu bungkus luwak white coffee terdiri dari 3. Ada susu, ada kopi, ada satu amalan yang memiliki pahala ibadah 3. Satu doa, pahalanya doa. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan pahala yang ketiga adalah pahala istighfar. Itu 3 in 1. Amalan 3 in 1. Maukah diberitahu sampean tentang amalan yang 3 in 1 itu? Mau. Pirtingi. Apa itu amalan 3 in 1? Jangan hanya sekedar tahu, ingat 3 in 1 luwak white coffee. Gebo? Amalannya itu sederhana dan insya Allah sudah hafal semua. Cuman mungkin baru tahu fungsinya. Kata para ulama, aktiru atau aktir bil qauli Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
li'anna fihi thalathu ibadatin ad-du'a wal istighfar wa birrul walidain. Perbanyaklah membaca doa Rabbighfirli, monggo Bu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita dianjurkan membaca doa ini? Karena doa itu istimewa. Apa keistimewaannya? Mencakup 3 nilai pahala ibadah. Yang pertama pahala ibadah berdoa, kemudian yang kedua istighfar, yang ketiga birrul walidaini. Ustaz, di mana buktinya bahwa kalimat atau doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu mengandung 3 pahala ibadah? Yang pertama doa. Itu adalah doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira adalah apa, Bu? Doa. Doa adalah ibadah yang secara tegas nyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan. Itu perintah. Ibadah yang diperintahkan langsung diantaranya adalah berdoa. Maka Allah sangat tidak suka, bahkan marah kepada hambanya yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta. Allah senang, innallaha yuhibbu ayyus'ala. Sesungguhnya Allah senang apabila diminta. Beda dengan kita, leras, sering diminta malah jengkel. Allah tidak, malah jengkel kepada orang yang tidak suka meminta. Maka terus minta segala. Minta suami, tapi jangan yang baru. Bagi yang sudah. Kalau yang belum, boleh. Minta kaya, boleh. Asal jangan minta miskin. Tidak boleh loh. Tidak boleh meminta yang tidak baik. Mintalah yang baik. Ya Allah, berilah aku tetangga yang baik. Berilah aku anak yang saleh. Berilah aku suami yang Rabbi habli zaujan salih. Ya Allah, berilah aku suami yang saleh. Ini doa khusus bagi yang belum punya jodoh. Kalau yang sudah punya jodoh jangan minta lagi. Yang kedua, tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh poliandri. Suaminya lebih dari 1, tidak boleh. Yang boleh adalah ini ciri-cirinya sampean mau itu. Dah. Oke, Bu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manfaatnya yang pertama adalah berdoa. Yang kedua istighfar. Rabbighfirli, itu Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, itu beristighfar. Ya, makanya manfaat yang kedua di dalam doa yang sangat sederhana dan kita sudah diajarkan sejak kapan? Sejak kita berada di PAUD. PAUD itu apa, Bu? Pendidikan atau TK. Laras, doa yang pertama kali ini luar biasa di Indonesia itu. Doa yang pertama kali diajarkan adalah itu. Doa yang 3-in-1. Cuma waktu itu kita mungkin tidak tahu apa manfaatnya. Laras apa buatan, Bu? Kapan tahu sampean bahwa di dalam Rabbighfirli itu mengandung 3 manfaat? Kapan mulai tahu? Baru hari ini. Alhamdulillah. Jadi sudah sekian puluh tahun sampean mengamalkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak tahu keistimewaan. Luar biasa, Bu. Jangan pernah sampean tidak mengamalkan itu dalam doamu. Utamakan itu. Yang ketiga apa? Birrul walidaini, mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bagi kita atau bagi sampean yang orang tuanya sudah tidak ada, tidak sempat lagi mengabdi, tidak sempat lagi membahagiakan secara materi. Mohon maaf karena dulu sampean susah, orang tuamu juga susah, kemudian orang tuamu keburu meninggal dunia, sekarang sampean punya segalanya. Leres? Punya segalanya toh sampean sekarang ini? Alhamdulillah. Uang punya? Gaji punya? Belum cair. Ketika ibumu belum bisa menikmati jerih payahmu, sedangkan dulu orang tuamu sangat bersusah payah mendidik,
Bahkan mulai dari melahirkan, mengandung dulu, melahirkan, menyusui, hafal semua itu. Urutannya sampai hafal. Melahirkan, mengandung, mengandung, melahirkan. Kalau bapak kan tidak tahu ya. Jadi tidak tahu urutannya apa dulu urutannya? Mengandung, kedua, tiga, hafal semua. Karena tiga hal itulah, mengandung, melahirkan, menyusui, Rasulullah berpesan kepada kaum laki-laki terutama agar menghormati, mencintai, berbakti kepada ibu karena punya tiga keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Adakah bapak-bapak yang mengandung? Melahirkan? Menyusui? Tidak ada. Paling dia minta disusui. Maka jangan pernah ketika dulu belum sempat berbakti secara materi, sekaranglah saatnya. Sekaranglah saatnya. Kalau dulu belum pernah mengenal, tidak tahu bahwa Rabbi Firli itu adalah bagian dari birrul walidain. Para ulama mengatakan di antara indikator, di antara syarat supaya kita bahagia, sukses dunia akhirat adalah birrul walidaini, bukan uququl walidaini. Naudzubillah, dosa kepada kedua orang tua. Leres bu? Sukses itu gampang sebetulnya. Kunci sukses adalah bahagiakan. Kalau sudah tidak ada, doakan. Punya uang sedikit, sedekahkan atas nama orang tua. Punya uangnya banyak, umrohkan. Lebih banyak lagi, hajikan. Leres bu? Ustaz, bagaimana kalau sayanya sendiri belum haji? Ya jangan. Kalau sampean belum haji, ya mau membadalkan, mau menggantikan hajinya tidak boleh. Tapi kalau sampean menyuruh, mohon maaf, memberi tugas kepada orang lain, ya kan? Ya dengan imbalan upah begitu, orang lain boleh seperti itu. Tapi sampean tidak boleh pergi ke haji, tapi sampeannya belum pernah, sementara niatnya untuk menghajikan ibu ataupun bapak, gitu ya, namanya badal haji. Badal haji itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah berhaji, gitu ya bu ya. Mudah-mudahan kalau dulu belum bisa menghajikan, tabungkan uangnya, utamakan untuk menghajikan orang tua. Kenapa ibu? Karena berkat mereka lah ibu-ibu bisa seperti ini sekarang. Kalau kemudian nanti ibu keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat haji, mudah-mudahan anak-anaknya soleh, punya rezeki banyak, sampai yang dihajikan oleh anak-anaknya. Ya, syukur kalau sampean bisa menghajikan orang tua, kemudian sampeannya juga bisa pergi berhaji. Salah satu kiatnya, doakan. Salah satu kiatnya itu, ini sukses. Ada salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah mendengar namanya bu? Mungkin sampean pernah berziarah ke mana itu? Ke Cina ya, ke kuburannya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dan doanya dikabulkan. Apa ternyata rahasianya bu? Berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah menyakiti orang tua ibunya walaupun berbeda agama. Ada maaf di sini yang ibunya berbeda agama? Tidak ada, alhamdulillah, tidak ada kendala. Sa'ad bin Abi Waqqas tantangannya berat, ibunya musyrik. Ibunya tidak beriman, tetapi tetap taat kepada ibunya. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, "Fala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima." Jangan kau sakiti. Ibu, kalau kita tidak menyakiti orang tua, insya Allah anak-anak kita pun tidak akan menyakiti kita. Ibu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan pernah tidak membaca doa itu setiap sholat sampai.
baik ketika sujud terakhir sholat fardu maupun ketika sujud terakhir sholat sunnah. Ustaz, kenapa pada sholat terakhir, pada sujud terakhir? Karena kata Rasulullah SAW, aqrabul abdu min rabbihi fahuwa sajidun fa'akthirus sujud. Yang artinya masa yang terdekat, waktu yang terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika bersujud, maka perbanyaklah bersujud. Maksud perbanyaklah bersujud artinya dua. Yang pertama, perbanyaklah berdoa. Yang kedua, perbanyaklah doa. Pertama, perbanyaklah doa. Yang kedua, perbanyaklah doa ketika sholat. Ya, tadi dianjurkan berdoa ketika sujud terakhir. Tapi kalau sampai jadi makmum, jangan terlalu lama. Nanti keburu imam selesai sampai masih doa, nangis-nangis. Saking nangisnya, saking husunya, ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku belum bisa mengabdi pada ibu. Dulu ini aku masih termasuk anak-anak yang nakal ya Allah. Kalau disuruh ibu tuh jengkel sekali tuh. Kelamaan sujud, kelamaan doa, tahu-taunya imam sudah assalamualaikum. Nah, kalau itu makanya anjurannya sholat sunnah saja. Dalam sholat sunnah ya Bu, lebih bagus lah supaya aman. Supaya apa? Amannya tidak ada yang ketinggalan. Itu ya, doa kepada siapa? Kepada orang tua. Kirimi sekarang juga sering-sering dikirimi ya, bagi yang sudah meninggal dunia. Banyak yang sudah meninggal dunia, mungkin ibu dan orang tuanya, supaya dilapangkan kuburnya. Yang diharapkan oleh mereka itu sekarang Bu, bukan lagi uang, bukan lagi emas. Nggih, enggak usah sampai ngirimkan emas. Kirimi doa, kirimi Fatihah, kirimi Yasin, minimal itu. Yasin, doa Rabbil Firli, kemudian Fatihah. Yang pertama doanya apa tadi? Mohon ampunan. Dicontohkan oleh Abul Bashar, bapaknya para manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah ini doanya sudah hafal semua. Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf, bukan ria, tapi memberitahu sebagai juga mungkin diharapkan bisa menjadi pelajaran. Ketika setiap sujud terakhir, Bapak selalu membaca 3 doa. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan, yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kubaca dalam sholatku, dalam sujudku, selain dari bacaan-bacaan yang biasa dipakai sebagai bacaan sholat. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Susah gitu? Ya sudah, alhamdulillah, tidak apa-apa. Sampai pilih yang gampang saja, supaya hidupmu juga gampang. Mengamalkan doa-doa yang gampang. Apa yang kedua Bu? Doanya Nabi Yunus. Itu hebat juga Ibu, luar biasa itu. Ketika menghadapi kesulitan, 3 kesulitan yang super sulit, mustahil bagi manusia, tetapi membaca doa itu selesai. Jadi sampean kalau menghadapi kesulitan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله
أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليك نحن وعليك نموت إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب العالمين. Sedikit ditambahkan, jadi salah satu doa yang dahsyat, singkat, tetapi hebat dan dampaknya, pengaruhnya terhadap kehidupan kita adalah doanya Nabi Yunus. Kenapa hebat? Karena tadi Nabi Yunus ketika menghadapi 3 masalah kesulitan yang luar biasa, mustahil bisa keluar, bisa hidup kembali. Tapi dengan membaca itu, pengakuan juga itu tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dalam doa itu mirip dengan doa Rabbik firli, ada 3 hal, ada 3 ibadah. La ilaha illa anta itu tahlil. Jadi kalau kita membaca doa itu, ada kita mengucapkan tahlil. Kemudian subhanaka, tasbih. Ya, tasbih. Kemudian inni kuntu minadh dhalimin, itu bagian dari istighfar. Jadi dalam doa ini ada 3 kandungan. Kandungan doa tahlil, tasbih, dan istighfar. Kalau dalam Rabbik firli tadi kandungannya apa? Doa, istighfar, dan birrul walidain. Jadi pilih-pilihlah doa yang kandungannya banyak. Begitu ya Bu. Kemudian yang kedua yang suka diamalkan juga, dan ini juga termasuk doa yang hebat. Yang pertama tadi itu doanya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa hebat istimewanya doa itu? Nabi Adam ini kan menghadapi persoalan besar. Apa persoalan yang besarnya? Diusir dari surga, dipisahkan dengan orang tercintanya. Adam dan Hawa berpisah ribuan tahun tidak ketemu. Yang tadinya enak berdua di surga, kemudian terpisah. Sengsara nampak boten Bu. Luar biasa. Baca itu ternyata. Dan itu yang diajarkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam ketika sudah divonis kalian berdua harus keluar dari surga, tetapi Allah dengan penuh kasih sayangnya mengajarkan kepada mereka, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Dalam Qur'annya. Jadi Nabi Adam itu meminta diajari, ya Allah, oke, aku terima. Engkau mengusirku dari surga karena kesalahanku, tapi tolong ajari aku bagaimana supaya aku bisa bertaubat. Diajarkanlah doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dahsyat. Sebegitu besarnya, mungkin dosa terbesar adalah diusir dari surga, bisa diselesaikan.
Apalagi masalah-masalah sampean, hanya masalah utang, hanya masalah apa, sakit. Itu amalkan itu, Bu. Gak usah cari hafal-hafal yang susah-susah doanya. Yang ada di Quran mudah dihafalkan, baca setiap hari. Ya, hafalkan tentunya. Jangan sampai udah pendek masih jajan. Mau hafalkan Robbana, lama-lama Robbana saja. Niati apa, Bu? Niat yang belum bangun tinggalkan sudah lupa. Niat yang bagaimana mau mengabarkan doa-doa? Niat yang niat yang kuat, tekad yang bulat, insya Allah ada nikmat, bolehlah manfaati. Sampai masih ada di hadapan kudam? Masih ada? Apa yang ada di pikiran? Terlalu banyak pikiran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahan saya. Mudah-mudahan, ya Allah, bukakanlah pintu hati, bukakanlah pintu pikiran, bukakanlah kekuatan untuk menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keterangan, berilah cahaya bagi saudari-saudari ini untuk menghafal doa-doa dari Al-Qur'anul Karim. Mohon maaf Bapak tidak mendoakan supaya banyak rezeki, tapi mudah-mudahan sampean punya hati yang bersih, punya otak yang encer, tidak mudah lupa. Kalau faktor usia. Insya Allah kalau karena faktor usia tidak berdosa, Ibu. Ibu sekalian, apakah Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, hafalkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan sehat selalu, bermanfaat ilmunya, menjadi alumni Universitas Ramadan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, panjang usia dan bermanfaat, bisa kembali bertemu di lain waktu dan saat. Bagi yang mau cuti, selamat. Ada yang cuti dah? Cuti ke Indonesia? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Berarti lebarannya di sini. Kalau sampai mau cuti, nah, selamat menempuh perjalanan ke Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan. Dan begitu pula kami Bapak mohon doa karena hari Selasa lusa, Senin, Selasa ini Bapak akan kembali ke Indonesia. Ya. Oke, terima kasih kepada semuanya atas kebersamaannya. Ya. Tanpa kalian, tanpa kehadiran ibu-ibu, Bapak tidak mungkin bisa berada di sini, apalagi bisa ceramah. Terus? Sampai tidak ada ceramah kemana? Aku qauli hadza, kembang Sulasi tumbuh di pinggir jalan. Demikian dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.